Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Intisar Afghani. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan diskriminasi dalam pendidikan. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, untuk pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Diskriminasi dalam pendidikan ini masih menjadi persoalan serius ya di Indonesia, terutama kelompok yang rentan ya, seperti anak dari keluarga yang kurang mampu atau penyandang disabilitas atau kelompok-kelompok minoritas gitu ya. Jadi ada fasilitas ya yang kurang memadai, lalu minimnya pelatihan guru, lalu sistem yang belum inklusif ya, memperparah ketidakadilan ini gitu. Karena saya lihat dari wawancara saya sebelumnya dengan anak-anak, itu masih banyak anak-anak yang merasa takut gitu ya, karena sudah dapat hal-hal seperti bully gitu ya dari teman-temannya, karena ada perbedaan ini, entah itu dari ekonomi atau dari agama atau dari suku gitu ya. Lalu untuk yang penyandang disabilitas juga mereka masih kurang hak gitu ya untuk mendapatkan pelajaran yang baik gitu, karena kurangnya fasilitas yang memadai. Nah, untuk yang kedua ini ada rumusan masalah ya. Berdasarkan latar belakang yang tadi, saya merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana diskriminasi dapat mempengaruhi terhadap pendidikan bermutu. Lalu kedua, apa dampaknya terhadap mobilitas sosial kelompok rentan. Dan yang ketiga, bagaimana diskriminasi dapat berpartisipasi penuh ya dalam proses pendidikan. Gitu. Nah, untuk yang temuan di lapangan itu saya melakukan observasi ya, wawancara juga. Yang kami temukan itu 40% siswa kelompok rentan mengalami diskriminasi ya. Dan guru juga belum terlatih pendidikan secara inklusif gitu ya. Masih ada beberapa guru yang istilahnya masih baru juga, jadi mereka belum memiliki ilmu yang lebih banyak ya caranya untuk mendidik seorang siswa gitu. Karena belum adanya pelatihan untuk guru-guru gitu. Lalu masih ada yang menganggap diskriminasi sebagai hal biasa. Ini hanya di berbagai lingkungan aja, berbagai wilayah doang. Jadi masih ada juga yang sudah paham gitu ya untuk diskriminasi ini, bagaimana mengatasinya juga. Lalu banyak siswa ragu melapor karena takut dicap. Nah, ini beberapa siswa itu masih takut ya untuk melakukan laporan gitu ya, entah terhadap kepala sekolah atau guru-guru terdekatnya, karena mereka masih ada rasa takut, atau mungkin ada juga omongan-omongan ya dari siswa-siswa yang sebagai pelaku yang membuat si korban ini takut untuk berbicara gitu. Untuk selanjutnya ini ada solusi yang ditawarkan. Untuk menjawab masalah yang ditemukan, saya merancang beberapa solusi, yaitu modul pelatihan guru tentang kesetaraan. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, itu ada pelatihan ya untuk guru atau guru yang seperti guru yang baru gitu ya, atau yang lama, untuk menjadi pembelajaran gitu, untuk menjadi pembelajaran bagaimana cara guru memahami kesetaraan gitu dan membantu siswa-siswa yang menjadi korban ya atas diskriminasi pendidikan tersebut. Lalu ada kampanye kesadaran ini bisa melalui media sosial gitu. Jadi siswa-siswa lain yang bisa membantu teman-temannya gitu ya yang sudah menjadi korban bisa membantu juga melalui kampanye ini. Lalu ada kotak aduan online. Nah, ini bisa juga nih untuk anak-anak yang tadi ya, yang takut untuk berbicara, untuk speak up, mungkin bisa melalui aduan ini ya, bisa melalui WhatsApp atau misalnya
sosial media juga bisa, atau bisa langsung kontak ke guru BK gitu ya. Lalu ada usulan kerjasama dengan LSM dan pemerintahan. Ini kami menjajaki ya kerjasama dengan LSM dan mengusulkan proyek tahap kedua ke pemerintah daerah. Saya mencoba untuk mencari solusi gitu ya, untuk semakin diseriuskan untuk masalah ini, karena sudah banyak banget korbannya ya, sudah banyak sekali korbannya. Lalu untuk yang ketiga itu refleksi pribadi ya. Dari proyek ini saya belajar banyak ya, terutama dalam hal empati, kesadaran sosial, dan juga mendengarkan kisah-kisah yang sudah saya dengarkan gitu ya. Membuat saya sadar bahwa pendidikan itu hak bagi semua orang, bukan privilege ya, bukan privilege. Dan juga saya sebagai pribadi merasa terdorong untuk menjadi agen perubahan ya, dimulai dari lingkungan terdekat, dari hal-hal kecil juga. Jadi ini mungkin bisa dilakukan gitu ya, mulai dari sekarang. Nah, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya ya, diskriminasi dalam pendidikan harus dihentikan melalui pendekatan sistematik gitu ya, dari guru ke siswa gitu ya, untuk memulainya, agar siswa lebih terbuka kepada guru juga, dan guru lebih memahami apa yang mungkin terjadi di lingkungan para siswa gitu ya. Lalu pendidikan inklusif juga bukan soal fasilitas ya, tapi tentang pola pikir juga. Saya percaya perubahan dimulai dari kita, dari mahasiswa, dari guru, atau dari lingkungan juga, masyarakat ya, yang peduli terhadap keadilan sosial. Seperti itu. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat. Terima kasih.